Halo semuanya, selamat datang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Georgius Gebarsambra Kusumawardana dengan NIM 21100121210 dari Teknik Geologi Universitas Diponegoro angkatan 2021, yang mana kali ini saya adalah sebagai praktikan dalam praktikum geologi struktur tahun 2022. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan berusaha mencoba untuk menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi TIPS dalam pengolahan data-data struktur geologi yang ada, dimulai dari pekar, lipatan, track fault, gas fracture, hingga striasi. Nah, adapun pembuatan tugas ini saya lakukan untuk pemenuhan tugas praktikum geologi struktur acara TIPS. Kiranya berikut adalah langkah-langkah ataupun pembahasan mengenai penggunaan aplikasi TIPS dengan struktur-struktur geologi yang terkait. Silahkan menyaksikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur kekar dengan menggunakan aplikasi TIPS. Mungkin dapat saya langsung mulai saja. Baik, yang pertama dapat dilakukan yaitu tentunya menyiapkan data yang telah diberikan asisten berupa data strike dan dip dari kekar. Dan berikutnya tentu saja menggunakan aplikasi TIPS dengan membukanya. Seperti ini. Apabila sudah terbuka, dapat melakukan klik icon berwarna putih di sebelah kiri atas ini atau new. Setelah klik, nah di sini dapat terlihat tulisannya adalah dip dan dip direction, yang mana untuk saat ini diganti menggunakan logo dengan bentuk pang ini atau project setting, lalu mengubah global orientation formatnya menjadi strike right garing dip. Setelah berubah menjadi strike right dan dip, maka hal yang dapat dilakukan berikutnya adalah kembali membuka Excel dan melakukan copy paste pada data yang telah diberikan. Nah, setelah data terpaste di sini, langkah berikutnya yang dapat dilakukan yaitu melakukan pembuatan kontur ya. Dengan menggunakan logo yang ada di sini atau contour preset, atau juga bisa menggunakan Ctrl P. Nah, kira-kira seperti ini bentuknya. Apabila sudah terbentuk stereonet seperti ini, dapat digunakan Maximesh saja agar lebih mudah dalam pengerjaan. Baik, di sini dapat terdapat adanya dua kontur yang dominan, yang mana di sini terlihat berwarna merah dan di sini ada berwarna oranye. Itulah yang akan menjadi titik pengerjaannya nanti. Baik, hal pertama yang dapat dilakukan mungkin memberikan tanda dulu sebagai titik tertinggi atau maksimum 1 dan maksimum 2 dari kedua kontur dominan ini. Nah, yang pertama adalah mak 1 di sini. Saya akan membuat kontur menggunakan user plane di sini, atau bisa menggunakan Ctrl A juga. Dapat memberikannya nama mak 1. Karena hanya berupa titik di sini, maka yang dicentang untuk visibility-nya hanyalah label dan fault. Nah, terbentuklah mak 1 seperti gambar berikut. Nah, berikutnya tidak lupa juga untuk kontur yang kedua akan dibuat max 2. Ctrl A, pastikan posisinya sudah tepat, lalu beri nama labelnya max 2. Visibility-nya sama seperti max 1 yaitu pole dan juga label. Baik, apabila kedua kontur telah memiliki nama max 1 dan max 2, langkah berikutnya yaitu membuat bidang yang akan menjadi penggambarannya nanti, itu adalah bidang P1 dan P2. Untuk P1 sendiri dibuat menggunakan titik yang sama yaitu dengan titik max 1. Menggunakan Ctrl A kembali, lalu melakukan pemposisian kursor di sini sesuai dengan titik max 1 dengan akurat. Sekitar masih dengan hasil akurat nanti. Baik, diberi nama P1 atau plane 1. Nah, karena dalam bentuk plane, dalam bentuk bidang ini akan menggunakan visibility yaitu label dan plane. Nah, akan menghasilkan garis seperti ini karena pada dasarnya bidang apabila masuk dalam stereonet akan berbentuk dengan menghasilkan bentuk garis. Baik, untuk P2 juga lakukan hal yang sama, namun kali ini diletakkan kursornya pada posisi yang sama dengan max 2. Pemposisian di sini dan P2. Baik, kira-kira seperti ini. Setelah terbentuk P1 dan P2 atau plane 1 dan plane 2, maka hal yang dapat dilakukan berikutnya adalah membentuk sigma di sini. Pertemuan antara plane 1 dan plane 2 itu adalah titik pertemuan ini memiliki nama sigma 2. Kemudian Ctrl A kembali, letakkan kursornya pada tengah dan nama sigma 2. Karena dalam bentuk sigma, maka visibility yang terlihat adalah pole dan label saja. Baik, nah kira-kira seperti ini sigma 2. Lalu berikutnya untuk menentukan sigma 1 dan sigma 3,
apa yang harus dilakukan, yaitu pertama dapat membentuk bidang bantu, yang mana bidang bantu ini dibentuk dari sigma 2. Bidang bantu ini sendiri disebut sebagai grid plane. Nah, pembentukannya bagaimana? Pembentukannya itu seperti sebelumnya, itu Ctrl A atau create user plane. Di sini letakkan di titik yang sama dengan sigma 2, beri nama label itu grid plane. Nah, untuk visibility-nya sendiri kali ini plane ya, karena merupakan bidang, akan menghasilkan garis di sini. Nah, seperti ini kira-kira garisnya. Lalu bagaimana cara membuat sigma 1 dan sigma 3? Caranya yaitu dengan mengetahui dulu sebelumnya. Harus diketahui bahwa jarak antara perpotongan antara titik P1 di sini, P1 dengan griddle plane ini menuju titik perpotongan antara P2 ya, P2 dengan griddle plane yang ada di sini, itu harus diukur terlebih dahulu berapa derajat yang ada. Apabila derajatnya lebih dari 90 derajat, maka titik yang akan ada di tengah sini nanti itu adalah sigma 3. Dan apabila kurang dari 90 derajat, maka titik yang di sini nanti adalah sigma 1. Untuk mengukurnya sendiri bagaimana? Mengukurnya sendiri itu akan menggunakan alat atau tools di sini yang namanya measure angle. Nah, measure angle ini sendiri penggunaannya yaitu diletakkan dari titik ke titik yang akan diukur. Titik pertama di sini diletakkan dengan klik kiri. Baik. Berikutnya di titik yang kedua di sini diukur lagi. Di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, besarnya adalah 130,71 derajat. Ini yang digunakan adalah yang ini, 130,71 derajat. Baik, berarti dapat dikumpulkan jarak antara titik-titik P1 dan P2-nya tadi itu lebih dari 90 derajat. Artinya yang berada di antara Mach 1 dan Mach 2 nanti adalah sigma 3. Nah, yang tepat berada di tengah sini bagaimana caranya? Yaitu sudut tadi 130,71 derajat tadi dibagi 2, sebab akan menaruhnya pas di tengah-tengah sini. Lalu tapi bagaimana cara mengukurnya? Nah, kali ini kembali menggunakan tools, yaitu dengan bantuan pitch grid. Nah, ini adalah alat yang akan membantu dalam mengetahui seberapa besaran sudut yang ada. Bagaimana cara peletakannya? Peletakannya kembali lagi ditaruh di posisi sigma 2 sebelumnya. Baik, kurang lebih di sini. Yap. Nah, sudah benar, sudah terpasang demikian. Maka dapat dihitung, berarti kira-kira dapat saya bulatkan itu 66 derajat. Berarti dari sebelah sini menuju ke tengah sini. Kira-kira ini mungkin 1 derajat, 1 sampai 2 derajat, tapi saya anggap 1 derajat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sudah 6 di sini, sudah 60 tambah setengah 65, dan 65 di sini. Kira-kira ini adalah titik yang pas berupa 66 derajat, karena sebelumnya tadi sudah menyimpan 1, kurang lebih di sekitar sini. Kurang lebih akan berada di sekitar sini. Baik, menggunakan setter LA kembali dan beri nama labelnya sebagai sigma 3 ya, sebelumnya karena lebih dari 90 derajat. Dan jangan lupa untuk sigma visibility-nya full dan label. Baik, sudah jelas seperti ini. Sigma 3 sudah terbentuk. Lantas untuk membentuk sigma 1 bagaimana? Nah, caranya adalah mengukur dari titik sigma 3 pada griddle plane ini, itu ke peletakan sigma 1 nanti akan ada di griddle plane. Nah, dari sigma 3 itu jaraknya sekitar 90 derajat. 90 derajat dari sigma 3 dan diletakkan di griddle plane ke arah yang memungkinkan. Nah, arah yang memungkinkan di sini adalah ke atas untuk mendapatkan 90 derajat. Adapun caranya dapat dihitung manual satu-satu seperti ini, kira-kira 18 garis, karena setiap garisnya itu berukuran 5 derajat, ataupun juga bisa menggunakan user plane di sini. Nah, peletakannya itu di sepanjang garis griddle plane ini. Ketika garis yang terbentuk ini itu memotong sigma 1 dengan sigma 3 dengan sigma 2, artinya garis itu sudah tepat dan dapat dikatakan sebagai sigma 1 di sini, dan beri nama sigma 1. Pole dan label untuk visibility. Nah, sigma 1 terletak di situ.
Untuk mengetahui atau pembuktian apakah sudah tepat, yang dapat dilakukan yaitu kembali membuka tools, melakukan measuring angle lagi. Sini sigma 1 menuju ke sigma 3. Apabila sudah sekitar kurang 90 derajat maka sudah tepat. Ya, kurang lebih sudah 90 derajat. Di sini dapatkan 89,72. Ada sedikit kurangan derajat di sini karena mungkin ketidaktelitian yang ada. Baik, tapi sudah akurat. Nah, langkah berikutnya yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan pewarnaan pada setiap struktur-struktur yang telah dibuat. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan melakukan klik pada salah satu atribut yang ada di sini atau struktur yang ada, lalu bisa edit user plan atau bisa juga menggunakan logo yang ada di sini, edit user plan. Nah, untuk yang pertama itu adalah Max 1 dan Max 2. Mungkin saya biarkan dengan warna hijau antara Max 1 dengan Max 2. Nah, begitu. Untuk P1 itu juga hijau. Mungkin Max 2 akan saya ganti warna menjadi biru muda di sini. Begitu juga dengan P2 karena satu paket P2. Berikutnya untuk Sigma 2, untuk Sigma akan saya beri warna merah karena ini adalah bagian yang penting. Untuk grid plan sendiri akan saya berikan warna biru 2. Nah, untuk Sigma 3 kembali lagi karena sama dengan Sigma 2 yaitu berwarna merah juga, dan Sigma 1 juga akan berwarna merah. Baik, kurang lebih hasilnya seperti ini. Sudah ditemukan Sigma 1, Sigma 2, Sigma 3 menghasilkan bentuk untuk struktur kekar pada penerapan aplikasi div seperti ini. Untuk lebih informatif lagi, dapat menggunakan penambahan legenda di sini, yaitu menambahkan Major Planes. Nah, Major Planes yang tampilkan adalah seperti ini, strike dan div sudah tertera dengan label yang tertera pula. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Untuk melakukan penyimpanan, dapat klik file di sini, lalu ekspor, dan dapat ada opsi yaitu data ataupun gambar. Untuk saya sendiri akan save dalam gambar JPEG di sini menggunakan nama kekar. Ataupun juga bisa menyimpan file yang bisa diedit di aplikasi ini nantinya, yaitu dengan Ctrl S seperti ini dengan nama kekar juga. Nah, sudah tersimpan semuanya dan aman. Kurang lebih itu yang dapat saya jelaskan mengenai penggunaan aplikasi divs untuk struktur kekar. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya ucapkan mohon maaf, dan kurang lebih yang dapat saya ucapkan untuk penutup adalah terima kasih banyak. Baik, kali ini saya akan melanjutkan tutorial dari penggunaan aplikasi divs yang mana akan membahas mengenai pembuatan struktur lipatan menggunakan aplikasi divs. Baik, mungkin dapat langsung saja saya mulai. Yang pertama itu dapat menyiapkan data yang telah diberikan oleh asisten, yang mana data untuk lipatan sendiri itu terdiri atas beberapa strike dan div, ya, beberapa pasang strike dan div. Nah, namun perlu diperhatikan di sini ada perbedaan dari sebelumnya, yaitu kekar, yang mana data strike-nya itu memiliki orientasi yang berbeda, yaitu north dan west, bukan tidak semuanya dalam bentuk north dan east. Maka yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan konversi pada data strike north dan west ini. Jadi untuk caranya yaitu bila data tersebut adalah northwest 271, maka yang dapat dilakukan yaitu menggunakan 360 derajat dikurangi dari data strike yang ada. Baik, berarti dari 271 northwest ini hingga 270 derajat west, melakukan pengurangan yaitu 360 dikurangi data-data yang ada dan menghasilkan data-data ini. Nah, data-data yang dihasilkan berikutnya seperti biasa dapat mengcopy data-data ini. Setelah di copy, maka berikutnya adalah membuka aplikasi divs. Setelah aplikasi divs terbuka, yang dapat dilakukan yaitu dengan klik logo new di sini, lalu logo obeng atau project setting, dan ubah global orientation formatnya menjadi strike /div. Oke, nah setelah jadi seperti ini maka dapat paste data yang telah diolah tadi dalam Microsoft Excel. Setelah jadi seperti ini, seperti biasa yaitu membuat contour preset menggunakan logo yang ada di sini atau menggunakan Ctrl T. Setelah contour presetnya terbentuk, di sini terlihat ada penampakan
dua kontur, dua susunan kontur, yang mana kontur yang ada di atas ini akan dijadikan sebagai max 1 dan kontur yang di bawah ini adalah max 2. Baik, mungkin langsung saja saya buat tandanya menggunakan add user plan yang ada logo di sini, atau bisa menggunakan shortcut Ctrl A. Nah, untuk bagian atas di sini memiliki nama max 1. Untuk visibility-nya sendiri yang dicentang hanyalah all dan label saja, sebab max 1 ini berbentuk sebuah titik pada dia setelah labelnya. Baik, setelah jadi max 1, maka yang dapat dilakukan berikutnya yaitu membuat max 2. Max 2 sama seperti max 1, visibility-nya adalah all dan label. Baik, max 2 dan max 1 telah terbentuk. Lantas langkah apa yang dapat dibuat berikutnya? Langkah berikutnya yang dapat dibuat adalah membuat sayap lipatan. Nah, untuk sayap lipatan sendiri itu dapat dibuat dengan meletakkan kursor pada max 1, yaitu melakukan add user plan, dan titik letaknya ada di max 1 seperti ini. Baik, dan berilah nama sayap lipatan 1 dengan visibility-nya ada label dan plane, karena akan berbentuk bidang, dan terbentuklah garis sayap lipatan 1. Berikutnya, lakukan yang sama pada max 2, yaitu dengan Ctrl A, lalu letakkan kursor pada titik max 2, buat nama labelnya adalah sayap lipatan 2 dengan visibility, label, dan plane. Maka akan terbentuk seperti ini. Nah, setelah terbentuk seperti ini, langkah berikutnya yang dapat dilakukan yaitu memberikan nama pada sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2, atau titik pertemuan ini adalah sigma 2. Sigma 2. Nah, karena hanya berbentuk titik, maka visibility-nya adalah all dan label saja. Sigma 2 telah terbentuk. Lantas langkah apa yang dapat dilakukan berikutnya? Langkah yang dapat dilakukan berikutnya yaitu membentuk bidang bantu. Nah, bidang bantu ini dapat dibentuk yaitu dengan meletakkan kursor add user plan pada sigma 2 dan memberikan nama bidang bantu. Ingat, karena dalam bentuk bidang, maka visibility yang dibentuk itu label dan plane. Nah, akan terbentuk garis bidang bantu seperti ini. Nah, setelah terbentuk seperti ini, lantas langkah berikutnya yang dapat dilakukan yaitu untuk membuat sigma 1 ataupun sigma 3 yang terletak pada tengah atau antara max 1 dan max 2 ini. Namun ada beberapa ketentuan, yaitu apabila jarak pertemuan antara sayap lipatan 2 dengan bidang bantu ini, ataupun sayap lipatan 1 dengan bidang bantu itu lebih besar dari 90 derajat, maka titik yang ada di tengah ini akan diberi nama sebagai sigma 3, dan sebaliknya apabila kurang dari 90 derajat, maka titik yang berada di tengah ini akan diberi nama sigma 1. Lantas cara untuk mengukurnya yaitu menggunakan tools di sini, lalu ada alat yang bernama measuring angle. Letakkan titiknya di sini dan titik satunya lagi di pertemuan yang ini. Dapat terlihat di sini memiliki derajat 72,82, yang mana artinya menunjukkan bahwa jarak antara dua titik ini itu kurang dari 90 derajat. Nah, dapat diartikan bahwa titik yang berada di antara max 1 dan max 2 ini akan diberi nama dengan nama sigma 1. Baik, berikutnya bagaimana cara meletakkan sigma 1? Nah, meletakkan sigma 1 yaitu adalah titik pertengahan, kira-kira di pertengahan sini. Bagaimana caranya? Yaitu kembali ke tools, dengan kali ini menggunakan opsi Pitch Grid Line. Nah, grid ini itu ya, garis-garis grid ini bisa membantu untuk menghitung jarak yang ada, dimana tiap garisnya itu memiliki nilai atau besaran itu sekitar 5 derajat. Letakkan di sigma 2 untuk melakukan pemposisian agar sesuai dengan bidang bantu. Nah, setelah sesuai seperti ini, maka dapat dihitung kira-kira ini posisinya sebesar di posisi kali tengah untuk sigma 1. Dari 72 derajat tadi, 1,
2, 3. Kira-kira di sekitar sini untuk posisi tengahnya. Maka kita bisa add user plan, letakkan di tengah, letakkan di garis bidang bantu, lalu beri nama level sigma 1 karena memang ukurannya jarak antara max dan max 2 tadi kurang dari 90 derajat. Untuk visibility-nya yaitu pole dan level. Nah, kira-kira sigma 1 terdapat di situ. Lantas bagaimana cara untuk mencari sigma 3? Caranya yaitu sigma 3 itu berjarak 90 derajat ke arah yang memungkinkan ya, dari sigma 1. Bagaimana caranya? Bisa dihitung satu persatu ataupun untuk cara cepat karena menggunakan aplikasi bukan seperti biasanya manual, maka bisa menggunakan add user plan dan arahkan kursor mengikuti bidang bantu yang mana akan ditemukan pada garis yang sedang bergerak ini. Apabila sudah memotong kedua titik sigma 1 dan 2, maka inilah sigma 3 yang dicari. Nah, kira-kira segini dibuat di sini dan diberi nama sigma 3. Untuk visibility-nya adalah pole dan level karena dalam bentuk titik. Nah, sigma 3 telah terbentuk. Untuk memastikan apakah benar 90 derajat, maka bisa menggunakan tools lagi seperti tadi saat mengukur jarak, yaitu measuring angle di sini dapat diletakkan posisi yang tepat. Lalu untuk berikutnya dapat diposisikan di sini. Kurang lebih di sini. Kapan dihasilkan jarak ya 90,5 derajat ya, kurang lebih 90 derajat. Baik, setelah didapatkan seperti ini, langkah apa yang dapat dilakukan? Langkah terakhir yang dapat dilakukan yaitu membuat axial plan. Bagaimana caranya? Caranya yaitu kembali menggunakan add user plan atau ctrl A, lalu letakkan kursor itu pada sigma 3 sesuai dengan sebelumnya. Ya, kita membuat bidang aksial di sini. Nah, kurang lebih di situ axial plane. Karena dalam bentuk bidang tentu saja visibility-nya adalah level dan plane, maka akan terbentuk garis axial plane di sini. Nah, garis axial plane telah terbentuk. Lalu apa yang dapat dilakukan? Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan warna pada setiap struktur yang ada di sini. Nah, menggunakan edit user plan. Untuk yang pertama itu untuk max 1 akan saya beri warna tetap hijau 1 dan max 2, sedangkan untuk sel lipatan yang pertama mungkin akan saya beri warna aqua di sini, lalu sel lipatan yang kedua akan saya beri warna polanya. Berikutnya untuk sigma akan diberi warna yang sama antara satu sigma dengan yang lain, yaitu warna merah agar terlihat jelas. Bidang bantu sendiri akan saya beri warna biru tua. Lalu untuk sigma kembali seperti sebelumnya, yaitu warna merah lagi. Sigma 3 juga warna merah, dan axial plane akan saya berikan warna emas. Jangan lupa untuk klik OK agar menyimpan. Kira-kira akan jadi seperti ini. Sudah informatif karena warnanya sudah berbeda, namun masih cukup kurang yaitu. Nah, caranya agar lebih informatif itu dengan menambahkan legenda, yaitu dengan klik kanan. Di sini terdapat legend option, lalu klik major plan. Nah, jadi seperti ini. Inilah data dari strike, dip, dan label yang ada di sini. Nah, datanya sudah informatif. Lantas apa yang dapat dilakukan? Yang dapat dilakukan berikutnya yaitu mungkin untuk melakukan penyimpanan, yaitu pada hasil pengerjaan ini dengan cara ekspor. Untuk membuatnya dalam bentuk file yang lain dapat menjadi data Excel kembali seperti awal tadi, atau bisa diubah menjadi gambar. Untuk saya sendiri menggunakan format JPEG dan diberi nama lipatan. Simpan, dan file sudah tersimpan ke folder yang Anda inginkan sebelumnya. Lalu untuk menyimpan dalam bentuk format DIPS itu sendiri, jadi bisa diolah sewaktu-waktu lagi, itu menggunakan ctrl A saja. Nah, di sini bisa diberi judul lipatan sesuai dengan format yang sudah disiapkan sebelumnya pada folder yang tepat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, ya, untuk tutorial pembuatan struktur lipatan menggunakan aplikasi DIPS akan dilanjutkan
ke tutorial yang berikutnya. Kurang lebih apabila ada salah kata saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Silahkan melihat tutorial berikutnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dark mode. Jadi, pertama-tama yang dapat dilakukan yaitu dengan membuka aplikasi itu sendiri. Baik. Nah, setelah terbuka seperti ini, yang dapat dilakukan yaitu klik logo seperti kertas ini atau yang namanya new. Nah, setelah terbentuk new seperti ini, yang dapat kita lakukan yaitu klik yang berbentuk seperti tag atau namanya adalah project setting. Baik, lalu ganti di sini global orientation-nya dengan strike dan dip ya, strike garing dip. Oke, mengapa demikian? Nanti saya selesai. Baik, setelah jadi seperti ini tidak perlu memasukkan data, langsung saja karena ini adalah bentuk kontur. Jadi langsung saja kita create yaitu bentuk kontur presetnya atau bisa juga dengan shortcut yaitu Ctrl+T. Baik, nah jadilah seperti ini. Lalu untuk memudahkan itu kita bisa zoom ya, kita maximize. Nah, jadi kira-kira tampilannya seperti ini. Ini tampilan dari stereometnya seperti itu ya. Nah, lalu langkah pertama apa sih yang harus dibuat? Langkah pertama yaitu dengan membuat user plan. Nah, kita menggunakan logo yang ada di sini itu atau namanya add user plan atau juga bisa pakai shortcut Ctrl+A. Nah, pertama kita buat aja biasa manual ya. Letakkan bebas karena ini peletakannya itu ditentukan oleh strike dan dip yang ada. Nah, datanya sendiri sudah diberikan oleh asisten di pengolahan disk di sini. Dapat terlihat untuk bintang sesarnya 235/43 dan draftnya 108/56. Baik, dapat dimasukkan saja 235. Tuh di sini adalah 43 ya. Oke, untuk labelnya kita kasih nama dengan bidang sesar seperti ini. Berikutnya, karena bidang sesar ini jika diimplementasikan dalam stereomet itu dalam bentuk garis, maka yang dicentang itu adalah label dan plan ya. Jadi bentuknya nanti akan garis kira-kira seperti ini. Nice, kira-kira bentuknya seperti ini. Lalu lantas apa sih yang harus dilakukan berikutnya? Yang harus dilakukan berikutnya kita bisa Ctrl+A. Nah, kita klik saja dengan klik kiri. Lalu ini adalah pembuatan drag fold. Jadi bidang drag foldnya kita buat di sini itu dengan strike 108 yang diukur dari lapangan tentunya, dan ada 50. Jika saya cek kembali betul, lalu kita bisa buat sini drag fold. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini kenampakannya. Lantas apalagi yang harus dibuat? Yang harus dibuat berikutnya adalah kita letakkan titik pertemuan antara drag fold dengan bidang sesar itu dapat disebut sebagai sigma 2. Nah, kasusnya kali ini itu beda. Untuk sigma 2 itu karena adalah titik bentuknya dalam stereomet ini, maka kita centang yang pole dan hilangkan centang plane. Jadinya seperti ini penampakannya kira-kira. Ini bentuknya miring layarnya. Jadi untuk menggeser itu bisa klik dengan logo tangan di sini atau shortcut menggunakan F10. Oke. Baik, setelah pembuatan sigma 2, langkah berikutnya apa yang harus dilakukan? Yaitu kita dapat membuat bidang bantu. Nah, jadi langkah-langkah ini sebenarnya berkesinambungan. Tetap semuanya ada alurnya, tidak bisa dilangkahi satu. Jadi semuanya harus tepat. Baik, kita tepat buat di titik yang sama dengan sigma 2, pastikan kursornya akurat karena ini dapat mengaruhi hasil perhitungan nantinya. Baik, mungkin kira-kira di sini. Oke, kita sebut namanya dengan bidang dan tuh. Kalau bila ada kesalahan edit juga bisa diedit nanti bila ada kesalahan namanya. Baik, nama dari visibility-nya itu kita centang plain karena dia bentuknya garis. Oke, kita bisa menggunakan freehand lagi. Nah, jadilah bidang bantu. Nah, lantas apalah yang harus dilakukan berikutnya yaitu membuat sigma 3. Pembuatan sigma 3 itu dapat diletakkan di sini. Jadi pertemuan antara drag fold dengan bidang bantu disebut dengan sigma 3. Kita letakkan kursor di sini untuk memudahkan. Lalu kita Ctrl+A saja. Nah, setelah dibuat Ctrl+A seperti ini. Nah, baiklah, kita beri nama dengan sigma 3 aksen ya. Maaf, jadi yang di sini dibuat adalah sigma 3 aksen, belum sigma 3 yang sesungguhnya.
Kali ini bukan plane tapi pole seperti sigma 2 sebelumnya ya. Nah, sigma 3 aksen sudah dibuat. Lalu, langkah berikutnya adalah untuk mencari sigma 1 aksen. Nah, namun bagaimana cara membuat sigma 1 aksen? Sigma 1 aksen sendiri dapat dibuat itu dengan prinsip dia adalah berjarak. Dari titik sigma 3 aksen ini berjarak 90 derajat dan diletakkan itu pada bidang bantu. Nah, 90 derajat itu bagaimana? 90 derajat itu mengarah kepada titik yang memungkinkan di bidang bantu. Kita dapat lihat di sini, mungkin kita bisa satu bidang bantu bagian atas dan bagian bawah. Untuk bidang bantu bagian atas sendiri itu yang memungkinkan, sedangkan bidang bawah itu tidak memungkinkan sebab lebih kecil, tidak memungkinkan untuk meletakkan 90 derajat seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana cara menghitung 90 derajat? Nah, cara menghitung 90 derajat yaitu menggunakan pitch grid. Sini ada tools yang namanya pitch grid. Letakkan pitch grid. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini. Lalu di mana letaknya? Letakkan di titik yang sama seperti tadi saat meletakkan bidang bantu dan sigma 2. Jadi kita harus letakkan dengan akurat ya di sini supaya hasilnya juga baik. Kira-kira di sini ya. Baik, pitch grid kita sudah buat. Nah, sangat akurat di sini. Sudah tepat. Lalu yang dapat kita buat adalah dari sigma 3 ini menuju ke atas ya, menjadi sigma 3 aksen menjadi sigma 1 aksen. Dihitung 90 derajat berarti ada 18 garis, karena setiap garisnya ini nilainya itu 5 derajat. Baik, saya hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 sebentar. Oke, letakannya ada di sini. Izinkan saya menghitung kembali. 1 2 3 4 5 6 7 8 setengah. Nah, kira-kira ada di sini titiknya. Oke, sudah benar ya. Nah, jadi pengecekan ulang itu diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang lebih akurat. Letakkan di sini namanya adalah sigma 1 aksen dalam bentuk pole dan label. Oke, jadi seperti ini. Nah, dan bentuk sigma 1 aksen, lantas kita akan mencari yang sigma 1 dan sigma 3 sesungguhnya. Yang pertama kita cari itu adalah sigma 1. Atas bagaimana caranya dan prinsipnya? Prinsipnya yaitu sigma 1 itu berjarak 30 derajat dari titik di pertemuan bidang sesar dengan bidang bantu dan peletakannya itu pada bidang bantu. Jadi ini 90 derajat di sini titiknya. Nah, jaraknya adalah 30 derajat. Mohon maaf, 30 derajat dari titik pertemuan ini. Nah, tapi kalau sebelumnya itu 90 derajat dari arah yang ke arah yang memungkinkan, kali ini 30 derajat bisa ke atas maupun ke bawah. Atas bagaimana penentuan arah orientasinya? Caranya itu mudah, yaitu itulah alasan pembuatan dari sigma 1 aksen dan sigma 3 aksen tadi. Jadi untuk sigma 1 itu diarahkan mengarah ke sigma 1 aksen. Dari titik ini kita arahkan ke sigma 1 aksen sebesar 30 derajat. Baik, dapat langsung kita lakukan perhitungan. Ini posisinya sudah tepat ya. 1 2 3. Jadi ada di sini. Letakkan kursor di sini dan bisa cetak rel A. Baik, kira-kira di sini itu akan menjadi sigma 1. Nah, sigma 1 sudah terbentuk. Lalu setelah terbentuknya sigma 1, yang dapat kita cari berikutnya adalah sigma 3. Lantas prinsipnya bagaimana? Prinsipnya sigma 3 kali ini adalah berjarak 90 derajat dari titik sigma 1 pertemuan titik sigma 1 tadi menuju ke arah yang memungkinkan, dan arah tersebut adalah arah dengan sigma 3, jadi ke arah bawah 90 derajat. Baik, dapat dihitung langsung saja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini jadi ada di sini. Oke, setelah kursornya tepat, kita bisa secara A titik. Jadi di sini ada 8 penampakan ya, vektor ya, yang dapat dibentuk pada saudara ini. Namanya adalah sigma 3 dengan pole dan label. Enter. Jadilah seperti ini. Kira-kira untuk grafik menghasilkan seperti ini. Nah,
Lalu agar lebih informatif itu dapat dilakukan pembentukan pewarnaan. Bagaimana cara mewarnainya agar lebih informatif dan membedakan? Karena seperti ini warnanya hijau semua. Caranya udah, klik salah satu kenampakan di sini yang ada, klik saja, nanti akan menghasilkan warna merah seperti ini. Lalu klik kanan. Setelah diklik kanan, bisa klik yang bertuliskan Edit User Plane. Edit User Plane. Nah, di sini adalah segala kenampakan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, jadi bisa yang pertama mungkin saya biarkan hijau saja. Kita gantikan inilah bintang sesar. Nah, untuk default saya mungkin bisa berwarna biru mudah seperti ini. Lalu untuk Sigma 2, nah karena Sigma 2 itu penting, saya akan berwarna merah. Oke. Untuk berikutnya adalah bintang mantu mungkin saya kasih warna biru tua. Sigma 3 karena dia bukan Sigma yang sesungguhnya, saya akan berikan warna orange. Begitu pula dengan Sigma 1 juga orange karena mereka memiliki status yang sama. Dan Sigma 1 saya akan beri warna merah lagi seperti Sigma 2 sebelumnya. Terakhir adalah Sigma 3, saya akan beri warna merah. Jangan lupa untuk klik OK, karena jika tidak diklik OK akan hilang, mengulangi dari awal. Baik, ini sudah jadi, namun mungkin bisa dilakukan penghilangan pitch grid seperti ini. Walaupun ini sebenarnya informatif ya untuk mengecek apakah peletakannya sudah tepat atau belum, tapi untuk hasil kenampakan akhir itu bisa dihilangkan saja. Yang harus dilakukan kembali ke tool seperti saat membuat tadi, lalu dapat dipilih yang opsi delete all tools. All tools sudah terselect di sini, jadinya clear seperti ini. Nah, untuk lebih informatif di sini karena tidak ada pernyataan apapun, bisa klik di luar area Astronet. Lalu di sini ada opsi Show Legends. Opsi yang dipilih adalah Major Planes. Nah, Major Planes sudah nampak. Tapi bentuk di sini itu masih strike dan beam. Padahal untuk Dragvolt itu menggunakan Trench dan Plunge. Nah, bagaimana caranya untuk mengganti dengan Trench dan Plunge? Menggunakan logo obeng di sini, tang dengan nama project settings ini, lalu ganti ke Trench dan Plunge. Mungkin jadi pertanyaan, kenapa tidak dari awal menggunakan Trench dan Plunge? Mungkin mudahnya itu karena data yang diberikan pun dalam bentuk strike dan deep, jadi memasukkannya itu strike dan deep. Ataupun karena di lapangan umumnya mengukurnya adalah strike dan deep menggunakan kompas geologi. Jadi itulah alasannya kenapa pemasukan di sini menggunakan strike, garing deep dulu, baru diubah Trench dan Plunge. Nah, kira-kira begitu adalah hasil akhir dari tutorial untuk pembuatan Dragvolt sendiri, ya, aspek Dragvolt yang dapat saya jelaskan di sini. Kira-kira apabila banyak kesalahan, saya ucapkan mohon maaf. Kasih tips, dan pada kali ini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai pembuatan case fracture dan sesar. Baik, langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu tentunya membuka aplikasi tips. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Setelah terbuka, yang dapat dilakukan yaitu klik logo new seperti ini. Nah, tidak lupa yaitu klik dengan logo tang atau project setting, lalu ubah global orientation formatnya ke dalam bentuk strike carrying deep seperti itu. Hal ini dikarenakan data yang diberikan dalam bentuk strike dan deep. Baik, dapat dilakukan create counter atau CTRL. Nah, apabila kontur sudah terbentuk seperti ini, maka untuk memudahkan dapat dibuat dalam bentuk maximize. Baik, kira-kira tampilannya akan seperti ini. Nah, langkah yang dapat dilakukan berikutnya yaitu dengan memasukkan bidang sesarnya ke dalam Astronet ini. Nah, yang dapat dilakukan yaitu klik logo Add User Plane atau dapat dengan shortcut CTRL-A. Baik, letakkan sembarang karena posisinya ini ditentukan oleh strike yang ada gitu, dan deep tentunya. Dan datanya sendiri sudah diberikan oleh asisten. Baik, yaitu untuk strike sendiri dalam data yang ada di sini adalah 145 dan deepnya 43. 140 sudah tepat, deep dengan deep 43. Nah, lalu dapat diberikan label atau penamaan dengan bidang sesar. Karena dalam bentuk bidang dan diimplementasikan dalam Astronet, maka akan terbentuk
seperti garis. Maka yang dicentang untuk visibility-nya hanyalah label dan plan. Nah, akan membentuk seperti ini. Berikutnya yang dapat dilakukan, kita dapat menggunakan shortcut Ctrl A, klik kiri, lalu untuk label dapat diberi nama gas fracture plus gas fracture, dan untuk strike atau tipnya itu bernilai 31 garing 41 35 garing 41. Maka akan menghasilkan bentukan seperti ini. Nah, lantas apa yang dapat ditemukan berikutnya? Yang dapat ditemukan yaitu, nah, pertemuan antara bidang sesar dengan gas fracture ini dapat disebut sebagai sigma 2. Klik kiri, nah ini lagi yang ketiga, itu sebagai sigma 2. Karena berbentuk sigma 2, maka visibility-nya adalah pole bukan plane, ya, berupa titik. Nah, sigma 2 sudah terbentuk. Dari sigma 2 ini dapat ditentukan berupa bidang bantu, yang mana ini akan menjadi sebagai bantuan untuk langkah berikutnya. Nah, letakkan di titik yang sama dengan sigma 2 ya. Baik, berikutnya itu teman-teman add this plan, letakkan titiknya sama sigma 2 di sini. Oke. Nah, diberi nama bidang bantu. Karena dalam bentuk garis, bidang akan menjadi garis, maka menggunakan label dan plan. Oke. Oke, atau enter ya. Nah, jadi bentuknya kira-kira seperti ini, lalu menggunakan freehand untuk menggeser. Oke. Nah, pertemuan antara bidang bantu dan gas fracture itu akan disebut sebagai sigma 1. Kita kembali gunakan untuk tepatkan posisinya, namanya akan menjadi sigma 1. Baik, kali ini dalam bentuk pole ya, pole dan label menjadilah sigma 1. Lalu bagaimana untuk membentuk sigma 3? Caranya mudah, yaitu sigma 3 itu berjarak sebesar 90 derajat dari sigma 1, di mana sigma 1 ditarik 90 derajat dan peletakan dari sigma 3 nya nanti itu ada di bidang bantu ini. Nah, kira-kira ada di sekitar sini nanti. Baik, bagaimana cara mengukur 90 derajat? Cara mengukur 90 derajat mudah saja, itu menggunakan tools, lalu klik yang bernama pitch grid. Nah, pitch gridnya sudah terbentuk. Nah, untuk meletakkannya bagaimana? Caranya kembali letakkan di sigma 2 seperti ini sebelumnya ya. Nah, tepat ya. Menggunakan freehand untuk nah, setelah menjadi seperti ini, kita dapat diukur itu sebesar 90 derajat dari titik sigma 1. Kira-kira mungkin ini sudah ada di sekitar 2. Maka sudah ada 2 derajat, maka untuk ukuran 90 derajat dapat dilakukan sebesar ya ada kurang lebih 18 garis ya, karena persatuan garisnya bernilai 5 derajat. Baik, kita ukur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 setengah. Lalu karena saya sudah berada sekitar 3 derajat, kira-kira ada di sini. Nah, mungkin di sini. Mungkin posisinya ada di sekitaran sini. Dapat diberi nama sigma 3 dalam bentuk pole dan label, dan jadilah seperti ini sigma 3. Nah, kira-kira yang untuk pembuatan gas fracture sudah sampai di sini, namun semua aspek di situ masih berwarna hijau. Nah, untuk membuatnya lebih informatif, maka itu dapat diganti sehingga lebih informatif dengan mengganti warnanya. Nah, pertama bisa diklik kiri pada aspek manapun di sini ya, penampakan manapun, lalu klik kanan dan klik edit user plan. Nah, di sini kita dapat bidang sesar, saya akan berikan warna hijau saja. Mungkin untuk berikutnya yaitu gas fracture, saya akan beri warna biru muda di sini. Lalu untuk sigma 2 karena penting akan saya beri warna merah.
Dan berikutnya itu untuk bidang bantu mungkin saya akan berwarna biru tua, dan berikutnya sigma 1 saya akan berwarna merah, dan yang terakhir yaitu sigma 3 akan saya kembalikan berwarna merah. Ini jangan lupa untuk diklik OK. Kira-kira penampakannya seperti ini. Nah, ini adalah penampakan implementasi dari pembuatan case factor menggunakan data sesar dan case factor yang ada pada aplikasi Dips. Nah, berikutnya agar lebih informatif itu dapat menggunakan diklik di luar selnet legend option atau legenda, kita dapat menambahkan mayor plan. Nah, seperti ini dapat menjadi mayor plan. Dan berikutnya agar sesuai itu ubah strike div-nya menggunakan tools yang ada di sini menjadi trend dan plunge. Nah, kira-kira seperti ini. Maka terbentuklah hasil seperti ini untuk pembuatan case factor pada aplikasi Dips. Kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila masih banyak kesalahan, saya mohon maaf, dan kurang lebih yang dapat saya ucapkan adalah terima kasih. Pada kesempatan kali ini yang akan saya jelaskan yaitu pembuatan garis-garis atau steriasi menggunakan aplikasi Dips. Baik, mungkin dapat saya langsung mulai. Yang pertama yaitu tentunya membuka aplikasi Dips. Ada di sini yang sudah disiapkan. Baik, dimaksimalkan saja. Dapat berikutnya klik New di sini. Setelah klik New, dapat mengubah bentuknya menggunakan project setting di sini, atau yang lebih mudah di sini bila lihat memiliki logo tang ya. Nah, global orientation-nya di sini dapat diubah menjadi strike right atau garing deep. Nah, setelah diubah seperti ini, yang dapat dilakukan berikutnya yaitu klik logo biru sini atau logo dips-nya itu sendiri, atau counter preset, atau juga dapat menggunakan ctrl plus T. Nah, setelah dibuat untuk memudahkan, dapat menggunakan maksimalisi saja. Nah, kira-kira seperti ini tampilan awalnya. Untuk garis-garis, langkah pertama yang dapat digunakan yaitu menggunakan add user plan. Sini letakkan bebas saja karena posisinya akan ditentukan oleh data nanti. Kita dapat pertama dapat tulis dulu di sini bidang besar. Nah, untuk datanya telah disediakan oleh asisten. Nah, di sini kita sesar dengan nilai strike itu 227 dan div-nya 44. Baik, 227 lalu 44. Nah, karena dalam bentuk bidang, bila diimplementasikan dalam stereonet seperti ini, maka akan berbentuk garis. Jadi visibility yang dicentang itu hanyalah label dan plane ya. Nah, kira-kira bentuk awalnya seperti ini. Berikutnya, untuk memasukkan nilai dari garis-garisnya sendiri atau steriasi dapat menggunakan trend. Lalu bagaimana cara membuat trend? Di sini ada yang namanya tools. Lalu klik trend line, letakkan bebas saja. Lalu dapat dibuat dengan nilai yang sesuai yaitu north 246 derajat is 246, langsung dimasukkan seperti ini dan jadi seperti ini. Langkah berikutnya yang dapat dilakukan yaitu dengan meletakkan titik di sini ya, pertemuan antara bidang sesar dan garis-garisnya dapat menggunakan edge user plan atau kita langsung menggunakan shortcut ctrl A titik di sini, dan ini adalah pembuatan bidang bantu yang mana akan menjadi kunci dalam pembuatan sigma 2 nanti. Kembali lagi untuk visibility karena bidang yaitu masih label dan plan ya, akan berbentuk garis 2. Nah, jadi seperti ini. Setelah terbentuk seperti ini, pertemuan antara bidang sesar dan bidang bantu akan menghasilkan sigma 2. Dapat menggunakan ctrl A di sini, lalu klik, klik kiri, tulis label di sini dengan sigma 2. Nah, bonus visibility kali ini karena berbentuk sigma akan dihasilkan titik, maka visibility-nya full dan label saja, tidak usah menggunakan plane. Jadilah sigma 2. Setelah sigma 2 terbentuk, hal yang dapat dilakukan berikutnya yaitu mencari sigma 1 dan sigma 3. Nah, sigma 1 itu dapat dicari yaitu dari pertemuan bidang sesar dengan garis-garis. Nah,
Tapi bagaimana caranya? Dari titik itu 30 derajat. Namun kemana? Nah, caranya yaitu menggunakan tools, lagi-lagi menggunakan tools seperti saat membuat trendline, kali ini menggunakan pitch grid. Pitch grid, letakkan pitch grid ini pada Sigma 2. Bentar, tempatkan di sini agar akurat. Setelah jadi pitch gridnya, yang dapat dilakukan berikutnya yaitu menghitung 30 derajat sebesar 30 derajat dari pertemuan bidang sesar dengan bidang garis-garis. Dengan garis-garis itu sebesar 30 derajat biasa dengan pitch grid ini ke arah kanan. Nah, ini kira-kira mungkin ada sekitar 2 derajat, maka saya dapat buat ini. Ini sudah ada, maaf 3 derajat di sini. Ada yang saya buat satu. Ini sebesar 30 derajat, yang mana tiap garisnya ini itu nilainya 5 derajat. Jadi 1, 2, 2,5. Karena sudah ada simpanan 3 derajat tadi, mungkin kira-kira sekitar ini itu dapat menjadi menjadi sigma star itu dengan visibility, lagi-lagi pole dan label. Jadi seperti ini. Nah, dari sigma 1 ini dapat lagi menemukan sigma 3. Bagaimana caranya? Caranya kurang lebih sama, yaitu dari titik sigma 1 ke arah kanan, kali ini sebesar 90 derajat, maka akan ditemukan sigma 3. Nah, yang mana artinya kurang lebih ada 18 garis apabila tiap garisnya 5 derajat. Nah, baiklah, akan saya hitung. Ini kira-kira ada simpanan 3 derajat. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 setengah. Nah, sudah 3 derajat, kira-kira 3 derajat. Nah, karena dalam bentuk sigma atau titik, maka dapat tentang visibility full dan detail. Jangan lupa labelnya ditulis sigma 3. Jadi seperti itu. Kira-kira untuk garis-garis akan menghasilkan seperti ini. Namun ini masih kurang informatif karena warna dari tiap aspek strukturnya masih sama. Lantas caranya yaitu dapat menggunakan di sini edit display ataupun klik salah satu dari struktur yang ada lalu klik edit display. Nah, untuk bidang sesar saya akan biarkan warna hijau, lalu untuk bidang bantu mungkin saya akan buat dengan warna biru tua. Berikutnya yang ketiga sigma, karena sigma ini penting saya akan buat warna merah biar lebih jelas. Sigma 1 juga warna merah karena sama-sama sigma. Sigma 3 merah. Jangan lupa klik OK, kalau tidak diklik OK akan panas. Jadilah kira-kira seperti ini. Namun belum ada penjelasan atau legenda dari setiap aspek ini. Bagaimana cara memunculkannya? Dapat klik kanan di luar stereonet, lalu ada legend option di sini, klik mayor plan. Nah, mayor plan telah jadi. Namun ada kekurangan lagi. Ini masih dalam bentuk strike dan dip. Sini dapat dilihat strike dan dip. Sementara untuk striasi sendiri itu menggunakan trend dan plunge. Caranya bagaimana? Lagi-lagi menggunakan tang seperti di awal tadi, ubah global orientation-nya menjadi trend dan plunge. Baik, nah jadi seperti ini hasilnya. Oke, sudah tentukan hasilnya trend dan plunge. Lalu untuk membuat agar stereotype ini bersih, bagaimana caranya? Yang dapat dilakukan, klik di sini kiri, di sini ada tulisan tools dan logo plus, bisa diklik, lalu hilangkan pitch grid. Nah, akan jadi seperti ini kira-kira, menghasilkan penampakan seperti ini. Dan inilah hasil dari tutorial saya mengenai pembuatan garis-garis atau striasi menggunakan aplikasi Dips. Mungkin akan ada sedikit tambahan, yaitu untuk menyimpan dapat menggunakan save di sini. Lalu mungkin bisa diberi nama variasi seperti itu, atau juga dapat menggunakan export di sini untuk menghasilkan bentuk-bentuk lainnya, bisa data Excel ataupun gambar. JPEG di sini saya menggunakan JPEG gitu. Baik, di save. Nah, sudah tersimpan di dalam file yang ada tentukan sebelumnya. Baik, kira-kira itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Dan akhir kata saya dapat ucapkan terima kasih banyak.